Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaporkan berbagai kegiatan di kawasan rumah tapak jabatan menteri di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Untuk pembangunan rumah tapak jabatannya itu mengalami perkembangan yang signifikan, dan saat ini itu ada kegiatan pemasangan paving untuk akses menuju rumah tapak jabatan menteri di ibu kota Nusantara ini. Jadi kawasannya sangat rapi ya, pengerjaannya juga sangat bagus, yang tentunya mengedepankan hasil yang maksimal sehingga membuat tampilannya semakin cantik. Perlu diketahui untuk bangunan saat ini sebanyak 29 unit itu telah resmi dinyatakan siap huni, sedangkan sisanya ditargetkan akan selesai juga dalam waktu dekat ini, paling tidak maksimal itu di akhir tahun. Proses konstruksi rumah dinas ini telah dimulai sejak Desember 2022 lalu. Dulu dari pihak Kementerian PUPR membagi pembangunan rumah tapak ini menjadi dua kawasan. Sebanyak 24 unit dibangun di Persil 104 yang berada di atas lahan seluas 10,6 hektar. Sementara 12 unit lainnya dibangun di Persil 105 dengan luas lahan 9,1 hektar. Setiap rumah dinas memiliki luas lahan kurang lebih 1000 meter. Kalau 1000 meter berarti kurang lebih ukuran 20 kali 50 meter untuk lebar kali panjang ya. Dan untuk luas bangunan sekitar 580 meter persegi untuk setiap unitnya. Pembangunan rumah dinas ini menggunakan anggaran APBN sebesar 519,6 miliar. Jika dihitung secara rata, setiap unit menghabiskan biaya kurang lebih sekitar 14 miliar. Nilai tersebut tidak hanya mencakup konstruksi, tetapi juga kelengkapan perabotan dan teknologi modern yang ditanamkan dalam setiap rumah. Selain itu, semua unit yang telah digunakan dilengkapi dengan perabotan lengkap, jadi tinggal pindah siap pakai. Rumah menteri ini dirancang dengan 2 lantai serta terdapat ruang semi basement yang digunakan sebagai garasi dan ruangan untuk asisten. Selain itu, untuk fitur desain dan teknologi canggih juga dimiliki pada bangunan rumah tapak jabatan menteri ini. Seperti misalnya di bagian dinding depan itu dicat dengan warna coklat yang memberikan kesan elegan dan hangat, serta dilengkapi dekorasi tanaman hias, tanaman rambat yang menjuntai di bagian atas, memberikan sentuhan alami yang harmonis dengan halaman luar yang ditata menggunakan paving block persegi panjang yang berseling dengan rumput. Beberapa titik paving block juga dihiasi logo IKN sebagai identitas unik dari proyek ini. Jadi hampir semua bangunan itu ada memiliki tanaman rambat ya yang menjuntai, yang sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni Smart Forest City. Kemudian untuk teknologi canggihnya seperti akses pintunya, infonya itu menggunakan smart lock door yang bisa dibuka dengan kode PIN atau sidik jari. Kemudian di bagian atap itu juga dipasangi panel surya berkapasitas 6,6 kWp, mendukung penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan.
Proyek ini diharapkan selesai sepenuhnya pada akhir tahun ini maksimal dengan total 36 rumah dinas menteri. Nah, permasalahannya saat ini jumlah menteri di era Pak Prabowo itu sekitar 49 menteri dan 5 kepala badan setara dengan menteri. Artinya, rumah dinas ini jika 39 tadi selesai, tentu itu belum bisa mengakomodasi semua pembantu presiden tersebut. Sementara itu, dari Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan belum ada persiapan untuk pembangunan rumah dinas tambahan. Namun kalau secara lahan untuk pembangunan rumah dinas tersebut itu tersedia dan masih banyak lokasi, mungkin yang lebih ideal itu tentunya masih banyak di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Tergantung anggaran, karena saat ini anggarannya juga kalau kita info terakhir ya itu tidak terlalu banyak untuk anggaran di tahun 2025 ini. Namun masih ada anggaran sebelumnya di tahun ini. Sebelumnya, dari Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, juga mengatakan rumah menteri di IKN berpotensi ditambah seiring rencana Presiden Prabowo menambah kementerian. Hal ini kemudian dikritisi dari berbagai akademisi kebijakan publik, salah satunya misalnya dari UPN Veteran Ahmad Nur Hidayat yang menilai penambahan itu bakal memboroskan anggaran. Apalagi untuk membangun satu unit rumah dinas menteri itu sudah menelan 14 miliar. Kalau ditambah 4 kementerian saja sudah mengeluarkan anggaran sekitar 56 miliar. Dana sebesar itu bisa untuk program lain yang lebih berdampak langsung ke masyarakat.